Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Lanita. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Galuh, Ciamis. Di video ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi gangguan, kelainan, dan penyakit pada sistem pernafasan di kelas 11 MIPA 2 pada Satuan Pendidikan tempat saya mengajar, SMA Negeri 1 Ungaran. Kira-kira bagaimana penerapan problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan tipek dipraktekkan di dalam kelas? Yuk, kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, siap berprestasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya yang ada di kelas hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Aji sudah memimpin doanya. Ibu tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, siapa? Kenapa? Sakit. Ada lagi? Muhammad Rafif, kenapa? Sakit juga. Oke. Terus ada lagi? Oke. Kemana oke? Wah, ini tanpa keterangan ya? Oke. Sudah? Dah. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran, coba kita ice breaking dulu untuk persiapan belajar hari ini. Kita mulai dengan tepuk 1 sampai 5 ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, siap untuk belajar ya? Siap. Baik, hari ini kita sudah siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di kegiatan ketiga bab sistem pernafasan. Nah, sebelum kita belajar hari ini, di materi hari ini, masih ingatkah kalian materi pelajaran di kegiatan sebelumnya pada sistem pernafasan? Ada yang tahu? Tahu. Oke. Kegiatan sebelumnya kita telah belajar tentang struktur dan fungsi dari organ pernapasan manusia. Iya, betul sekali. Nah, coba Fadel sebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan apa saja? Organ-organ penyusun sistem pernapasan ada Ya. hidung, Ada rongga hidung, pintar. Terus apa lagi? pangkal tenggorokan, Ada pangkal tenggorokan atau apa tuh namanya? tekak Ada tekak atau atau faring. faring, pintar. Terus apa lagi? Terus ada Dilanjutkan laring. laring. Oke, kemudian Ada trakea, trakea atau batang tenggorokan. Dilanjutkan dengan ada bronkus, bronkus, percabangan dari trakea ya. Kemudian bronkiolus, lalu ada alveolus. alveolus. Nah, itu bronkus, bronkiolus, dan alveolus terdapat di struktur apa? Organ apa? Paru-paru. Paru-paru. Pintar. Kasih tepuk tangan dulu buat saudara. Oke, berikutnya selain materi tentang organ-organ penyusun sistem pernapasan, ada materi apa lagi yang kita pelajari
di pertemuan sebelumnya? Ya, Eliza? Selanjutnya ada perbedaan mekanisme pernapasan dada dan perut. Iya, betul sekali ya. Ada perbedaannya nih, ya nggak? Iya. Antara pernapasan dada dan perut. Apa saja perbedaannya? Yang membedakan pernapasan dada dan perut adalah mekanismenya. Oke, Ada ya, pernapasan dada, mekanismenya menggunakan otot-otot tulang rusuk. iya, Sementara pernapasan perut, mekanismenya menggunakan otot-otot diafragma, yaitu di antara rongga dada dan rongga perut. iya. Bagus, pintar. Nah, Terus? di sini ada proses terjadinya pernapasan dada. Saat menarik napas terjadi kontraksi otot interkostal sehingga tulang rusuk pun terangkat dan rongga dada membesar. Iya. Paru-paru kemudian mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru rendah sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Iya, itu proses pernafasannya ya, menghirup napasnya dengan cara penapasan dada ya, memakai otot antar tulang rusuk sehingga ketika menghirup napas tulang rusuk mengangkat ya dan paru-parunya mengembang, membesar. Itu yang menyebabkan tekanan di dalam paru-parunya ngecil ya, atau kecil atau rendah tadi, sehingga udara dari luar karena lebih tinggi akhirnya masuk ke dalam saluran pernafasan gitu ya. Oke, itu pernapasan dada. Coba kalau pernapasan perut seperti apa? Di sini ada proses pernapasan perut. Ya. Udara dihirup melalui hidung, lalu menahannya beberapa saat, lalu dibuang membuang udara lewat mulut. Ya. Kemudian selama menarik napas dari hidung, mulut tertutup untuk menahan bagian dada tertutup. Betul. Tetap datar sehingga diafragma bisa berkontraksi. Iya, karena kalau di pernapasan perut pakainya otot diafragma ya, sehingga otot tulang rusuk tidak terlalu kelihatan mengangkat ya. Tadi ada tekniknya ya. Dan pernapasan perut ini digunakan oleh siapa? Siapa yang melakukan pernapasan perut untuk olah vokal tuh? Biasanya penyanyi. Iya, dilakukan oleh penyanyi. Makanya ketika bernyanyi kan tidak terlalu kelihatan dia sedang menarik napas. Betul tidak? Betul. Gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Eliza. Baik, seperti sistem-sistem tubuh yang lain, begitu juga dengan sistem pernafasan ya, tersusun atas organ-organ, menjalankan fungsinya masing-masing dan juga bisa mengalami kerusakan ya, karena dipakai untuk seumur hidup ya. Jadi organ-organ penyusun pada sistem pernapasan bisa mengalami gangguan, bisa mengalami kelainan dan juga penyakit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pernafasan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba kalian lihat ke depan. Nah, nanti di tujuan pembelajaran hari ini, kalian yang pertama nanti dapat mendiagnosis gangguan-gangguan pernafasan. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat mengaitkan permasalahan gangguan pernafasan dengan materi sebelumnya yang tadi kita sudah pelajari, dengan organ-organnya, dengan mekanisme pernafasannya, volume dan juga frekuensi pernafasan. Kemudian nanti yang ketiga, kalian dapat memecahkan permasalahan gangguan pernafasan melalui kegiatan diskusi nanti ya. Kemudian berikutnya nanti kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi tadi tentang gangguan pernafasan. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat mendesain hasil analisis gangguan pernafasan tadi dalam bentuk video presentasi. Dan akan kalian publikasikan nanti ke YouTube channel. Oke, sudah paham apa tujuan pembelajaran yang akan kita raih hari ini? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan.
Nah, karena sudah paham, coba Ibu mau mengecek kemampuan awal kalian ya sebelum kita belajar hari ini. Yuk kita seru-seruan bersama teman dalam games gangguan sistem pernafasan berbasis Kahoot dan jadilah pemenangnya. Yuk klik di sini, lihat itu linknya. Kemudian pinnya masukkan. Oke. Oke, sudah ada yang masuk. Nadifa, ada Risma, Aisy. Yuk, yang lainnya masuk ke dashboard Kahoot-nya, silakan. Ada Foriska, ada Hikmah, sudah. Syarifah, Zulfa, Liwa, Liksa, Raifa. Oke, baik, tadi Ibu sudah lihat kemampuan awal kalian di materi ketiga bab sistem pernafasan. Masih banyak yang di bawah KKM nih nilainya ya. Tapi tidak apa-apa ya, karena nanti kalian akan mendapatkan pembelajarannya pada hari ini. Baik, sebelum ke pembelajaran, coba perhatikan dulu ke depan. Ada video pembelajaran tentang gangguan pernafasan. Terdapat beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Tentunya ada banyak, namun kita akan membahas beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah asma. Yang kedua ada pneumonia. Yang ketiga ada emfisema. Seperti halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Selanjutnya ada laringitis, juga yang namanya bronkitis. Oke, tadi kita udah saksikan videonya nih ya. Jadi berdasarkan video tadi ada banyak tuh jenis-jenisnya gangguan pernafasan ya. Tadi kalian sudah lihat ada apa saja gangguan pernafasannya? Ada asma, terus ada apa lagi? Ada pneumonia, terus apa lagi? Ada kanker paru-paru. Terus ada bronkitis, ada TBC, ada laringitis ya, ada bronkitis juga. Oke. Nah, gangguan-gangguan pernafasan yang tadi kalian sebutkan juga disebabkan karena banyak faktornya ya. Ada faktor penyebabnya apa saja? Karena pencemaran udara. Coba, ya kan? Karena kita bernafas kan nggak bisa pilih-pilih udara, ya nggak? Aku mau kesini dulu, mau menghirup oksigen aja, kan enggak ya? Ya nggak? Tapi seluruh yang ada di udara kita hirup, ya. Jadi selain oksigen yang kita hirup juga terbawa bersama udara itu ada partikel-partikel debu, ya. Gitu. Kemudian ada mikroorganisme seperti itu ya. Oke, jadi apalagi udara di sekeliling kita sekarang sudah banyak yang
tercemar, sehingga faktor pencemaran udara menjadi faktor paling utama nih yang menyebabkan banyak gangguan pernapasan. Selain pencemaran udara, ada apa lagi? Bisa Iya betul, kebiasaan buruk tadi, ada perilaku ya manusia. Apa tuh? Kebiasaan merokok. Nah, ada yang merokok nggak nih di sini? Nggak ada. Oke, bagus, pantas sehat-sehat ya. Iya. Sehingga tidak terjadi gangguan pernafasan. Karena kebiasaan merokok ini juga menjadi faktor yang banyak juga menyebabkan gangguan pernafasan. Tadi ada kanker paru-paru gitu ya. Semuanya berakibat fatal ya. Oke, kemudian disebabkan oleh apa lagi? Bakteri, ada infeksi ya, infeksi oleh bakteri, kemudian virus, ya, terus jamur juga ya, mikroorganisme yang kasat mata ya, yang tidak terlihat oleh mata, kemudian terbawa oleh udara yang kita hirup, kemudian masuk tuh ke saluran pernapasan kita, sehingga dapat menyebabkan infeksi ya, kemudian terjadi peradangan, jaringan-jaringan sistem pernapasan jadi rusak, akhirnya jadi penyakit sistem pernapasan. Gitu, sudah paham ya? Oke, sebelum ke kegiatan inti pembelajaran hari ini, kok banyak yang pada ngantuk sih? Yuk kita biar segar ice breaking lagi ya. Oke, Ibu akan kasih tepuk lagi nih sekarang. Tapi sekarang tepuk pagi, siang, dan malam ya. Kalau Ibu perintahkan tepuk pagi 1 kali. Coba, tepuk pagi. Oke, kalau Ibu perintahkan tepuk siang 2 kali. Jangan cepat ya. Coba, tepuk siang. Oke, Ibu perintahkan tepuk malam setengah. Nah, ya. Jangan bunyi karena tepuk malam, udah malam ya, semuanya tidur, jangan ribut ya. Oke, sudah paham? Dicoba sekarang ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Masih ada yang tepuk, nanti ada yang bangun ya. Oke, coba sekali lagi. Tepuk siang, tepuk malam. Berarti banyak yang belum fokus ya. Fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, berarti udah fokus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Belajar biologi bersama Ibu Rena. Belajar biologi jadi happy. Oke, sekarang kita ke kegiatan inti pembelajaran hari ini. Ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kemudian kelompok kedua, ini kelompok 3. Sini kelompok 4. Ini kelompok 5 ya. Kelompok 6 dan kelompok 7. Oke, silakan duduk berkelompok sambil Ibu akan bagikan LKPD. Baik, sebelum berdiskusi, Ibu tampilkan dulu di sini video kelompok 1 nanti akan membahas tentang gangguan pernafasan, risiko terpapar debu hitam melawan debu hitam batu bara. Oke, itu gangguan pernapasan karena polusi udara ya. Kemudian video kelompok 2 nanti akan bicarakan tentang bahayanya, lebih bahaya mana rokok tradisional yang dihisap dengan rokok elektronik atau vape ya. Nih, nanti kelompok 2 akan mendiskusikan ini. Kemudian kelompok ketiga nanti akan mendiskusikan fakta data TBC bertahan berabad-abad. Ya, jadi TBC ini temukannya berabad-abad
yang lalu gitu ya. Dan sampai hari ini pun masih ada penderitanya gitu ya. Jadi ini akan didiskusikan oleh kelompok ketiga. Kemudian kelompok keempat akan mendiskusikan, nah ini ada artis nih ya, yang anaknya juga terserang gangguan pernapasan. Ada paniknya Zaskia Adiameka saat asma sang anak kambuh. Nah ini nanti coba didiskusikan di kelompok keempat ya. Kemudian video kelompok 5 nanti akan membahas tentang punya penyakit sinus. Nah ini juga sinusitis masuk ke dalam gangguan pernafasan ya. Nah ini ada Zizi Sahab ya, enggan jalani operasi katanya ya. Jadi bagaimana cara pengobatannya tuh, ya kan? Nanti akan didiskusikan oleh kelompok ke-5. Kemudian kelompok ke-6 akan mendiskusikan ratusan ribu bayi di Indonesia mengidap pneumonia. Ya itu. Jadi ini terjadi kan di sekitar kita, ya nggak? Di lingkungan sekitar kita. Nah kira-kira ini penyebabnya apa? Nanti akan didiskusikan di kelompok ke-6. Dan ada permasalahan tentang kasus COVID nih, meledak lagi, pandemi kapan berhenti ya? Bahkan di Jakarta sudah ada penderitanya lagi gitu ya. Nah sehingga ini didiskusikan di kelompok ke-7. Baik, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok, nanti Ibu sambil mengelilingi kalian per masing-masing kelompok untuk melakukan penilaian. Yang akan Ibu nilai yaitu tadi di awal ada pretest, nanti di akhir ada post-test, itu penilaian pengetahuan. Kemudian ada penilaian keterampilan, ya nanti keterampilan berdiskusi, presentasi. Kemudian juga ada penilaian sikap. Jadi nanti Ibu akan melihat keterampilan C4 kalian, ya. Berpikir kritisnya, kemudian keterampilan komunikasinya, keterampilan berkolaborasi, dan juga kekreatifannya. Ya, itu yang akan Ibu amati nanti sambil menilai kalian. Silakan diskusi bersama dengan kelompok. Oke, silakan diperhatikan lembar jawab LKPD-nya yang sudah dibagikan. Nah, di situ ada nama kelompok. Nanti kalian tulis. Kemudian juga kelas. Kemudian di samping ada kotak 5 kan? Nah itu kalian isi ya nama kalian beserta dengan peranan tugas masing-masing ya. Jadi nanti di kelompok kalian pilih, ada yang jadi moderator, ada yang jadi pembicara 1, 2, 3, dan ada yang pembaca kesimpulan. Paham? Oke, silakan dibagi tugas kelompoknya. Oke, waktunya diskusi sudah selesai. Persiapkan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Coba kelompok Suci presentasikan ke depan hasil diskusinya ya. Bawa lembar LKPD-nya ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kepada yang terhormat Ibu Rena Lanita selaku guru mata pelajaran biologi dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Hikmah Aulia Ramadan selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Foriska Farfasya Sakra sebagai pemateri pertama, Suci Ainul Hayat Bahresi sebagai pemateri kedua, Cynthia Romadona Santoso sebagai pemateri 3, dan Nadifa Fadilah Dia Ulhaq sebagai pembaca kesimpulan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang penyakit pneumonia. Langsung saja masuk pada penyampaian materi pertama, yaitu identifikasi masalah. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, saya di sini Fauriska Farfasya Sakra sebagai pemateri pertama akan membacakan materi pertama yaitu identifikasi masalah. Boleh kalian semua untuk memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oke, baik, di sini ada identifikasi masalah yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami, yaitu dari kesimpulannya identifikasi masalahnya yaitu dari video tersebut penyakit yang menyerang sistem pernafasan yaitu pneumonia. Penyakit ini menyerang organ paru-paru yang terjadi di alveolus. Ya, seperti itu materi pertama yang bisa saya sampaikan. Pemateri kedua dipersilahkan. Saya Suci Ainul Hayat Bahresi sebagai pemateri 2, saya akan membacakan hipotesis atau dugaan sementara. Kelompok kami menduga bahwa penyakit pneumonia disebabkan oleh infeksi virus, jamur, dan bakteri. Selanjutnya ada pemateri ketiga. Saya Cynthia Romadona Santoso sebagai pemateri ketiga. Dilansir dari Alo Dokter, pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Adapun pencegahannya, 1. Ketika ada anggota keluarga yang sedang batuk dan pilek, jangan mencium bayi dan balita. 2. Stop merokok. 3. Menjaga kebersihan. 4. Memberikan ASI eksklusif, pemenuhan gizi, serta memeriksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak. 5. Imunisasi lengkap dan tepat waktu untuk membentuk kekebalan tubuh anak. Adapun pengobatannya, yaitu meminum obat antipiretik dan analgetik seperti ibuprofen dan paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri. Kedua, meminum obat antibiotik seperti ceftaroline, fosamil, clarithromycin, cefditoren untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang ketiga yaitu meminum obat antivirus seperti aciclovir, oseltamivir atau ketonzole untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi virus. Adapun pembaca kesimpulan. Oke, perkenalkan nama saya Nadifa sebagai pembaca kesimpulan. Kesimpulan menurut pendapat kelompok kami bahwa pneumonia merupakan suatu infeksi saluran pernafasan bagian bawah yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur, virus, dan bakteri. Nah, selesai sudah penyampaian materi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat dipahami oleh semua teman-teman. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik,
sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini, kita akan menyimpulkan dulu ya. Tadi kegiatan hari ini kita udah belajar apa saja ya. Kemudian kita akan dilanjutkan dengan berefleksi. Ada lembar refleksi yang sudah Ibu bagikan ke masing-masing. Nanti silakan kalian berefleksi dan evaluasi. Baik, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Tadi kita belajar apa saja? Ya, boleh. Jadi kesimpulan dari bab sistem pernapasan pada manusia yaitu sistem pernapasan dapat mengalami beberapa gangguan. Contohnya ada asma, kanker paru-paru, TBC, laringitis, faringitis, pneumonia, bronkitis, dan yang terakhir difteri. Nah, yang menyebabkan penyakit tersebut yaitu ada pencemaran udara, perilaku yang tidak baik, seperti kebiasaan merokok. Nah, lalu ada bakteri, virus, dan yang terakhir mikroorganisme yang lainnya. Nah, yuk teman-teman, untuk mencegah terjadinya gangguan pernapasan dengan cara memeriksa kesehatan dengan rutin, menghindari pencemaran udara, memakai masker jika kesehatan kalian sedang tidak fit. Nah, lalu yang terakhir rajin-rajin meminum vitamin. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Coba ini lembar refleksinya kamu isi ya pertanyaannya, kemudian jawabannya kamu cari. Kemudian ini saya sudah memahami, kalau semua materi sudah dipahami kamu pilih ini. Kalau sebagian pilih ini, kalau belum dipahami. Oke, untuk mengetahui kemampuan kalian setelah mempelajari rangkaian materi pada hari ini tadi, maka Ibu akan mengecek kemampuan kalian kembali dalam post-test bersama Kahoot. Yuk, dibuka Kahootnya, kemudian masukkan PIN-nya, dan silakan masuk ke ruang Kahoot. Oke, kita lihat siapa yang naik podium pada post-test kali ini. Yang ketiga diraih oleh Risma, kemudian yang kedua Liksa juga, dan yang pertama diraih oleh Elisa. Tepuk tangan. Oke, untuk hari ini Ibu akan berikan apresiasi untuk kelompok diskusi paling terbaik. Oke, yaitu diraih oleh kelompok 2. Beri tepuk tangan. Oke, kemudian Ibu akan memberikan rencana tindak lanjut untuk pertemuan hari ini, yaitu berupa penugasan. Ya, tugasnya tugas mandiri kelompok. Jadi tugas ini kalian lakukan atau kerjakan di luar pertemuan hari ini ya bersama kelompok. Yaitu dari hasil analisis kelompokmu, buatlah video presentasinya dan publikasikan di YouTube channelmu. Waktunya 1 minggu dari sekarang ya. Kemudian minggu depan Ibu beri pengumuman, minggu depan kita akan melakukan ulangan harian bab sistem pernapasan. Jadi pelajari lagi nih kembali materi-materi dari mulai organ-organ penyusun sistem pernapasannya, mekanisme, volume dan frekuensi pernapasan, serta gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Ya, semoga kalian berhasil dan mendapat nilai tuntas. Oke, sebelum pertemuan hari ini kita akhiri, kita tutup dulu dengan berdoa. Pada KM, silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk quote of the day, siapakah manusia yang paling berbahagia itu? Yaitu manusia yang berhenti nafasnya, tapi tetap mengalir pahala amal kebajikannya. Oke, semoga kita termasuk ke dalam manusia-manusia yang berbahagia tersebut. Amin.
Oke, ada selasih dalam mozaik. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Dadah. Pembelajaran menggunakan model PBL atau Problem Based Learning mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, yaitu peserta didik mampu menghubungkan informasi baru yang didapatnya dari proses belajar dengan situasi atau konteks dunia nyata, sehingga pembelajaran menjadi relevan bagi peserta didik. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik mampu menciptakan peserta didik yang memiliki karakteristik abad 21 yang dikenal dengan 4C, Critical Thinking, Creativity, Collaboration, and Communication. Pembelajaran dilengkapi dengan TPEC. Penggunaan teknologi atau aplikasi pendidikan mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Pembelajaran bermakna adalah proses belajar sepanjang hayat. Menghadirkan pembelajaran bermakna bagi peserta didik dapat memupuk kecintaan peserta didik terhadap proses belajar itu sendiri. Hari Raya Kurban, makan ketupat. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.